Oke, teman-teman, kita istirahat lagi. Hampir siang ya, hampir zuhur. Panas banget. Ya, ginilah bro, cari uang dengan peluh keringat. Oke, untuk teman-teman semua yang masih bekerja di tempat orang lain, entah di perusahaan, entah itu karyawan, entah itu PNS, siapapun, ya jagalah tempat kalian bekerja. Mungkin itu tidak membuat kalian kaya, tapi bisa bertahan untuk hidup ya. Jaga sebaik-baiknya, bekerja dengan baik, jujur, amanah, itu yang penting dimanapun kalian berada. Ya, tempat kerja kalian itu mungkin tidak membuat kalian kaya, tapi setidaknya mampu membuat kalian bertahan hidup. Jadi syukuri itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman sekalian yang berada di desa-desa lah, desa-desa, pendidikan kita sama, pendidikan kita bukan S1, tapi selagi itu ada keinginan untuk mencari rezeki, insya Allah rezeki itu ada, karena Tuhan sudah menjanjikan rezeki itu masing-masing sudah ada takarannya masing-masing. Terus semut yang kecil itu sudah dijamin Allah Ta'ala rezekinya, apalagi kita manusia ya, tergantung ikhtiar kita lagi. Kita bekerja ini ya sebagai ikhtiar lah, bukan pekerjaan itu yang menghasilkan atau membuat kita hidup, tapi itu hanya kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi tetaplah bersyukur. Jangan lupa untuk bersyukur terus. Panas banget Kalimantan, panas menyala Kalimantanku. Kayaknya Kalimantan ini, kata orang-orang yang jokes itu, saya lihat tren-tren di TikTok, di Instagram, Kalimantan itu ini global Kalimantan, ini bumi, di sini matahari. Jadi matahari Kalimantan baru bumi, makanya Kalimantan itu terasa panas karena dilalui garis khatulistiwa ya. Jadi sinar matahari itu full. Kalau matahari muncul ya panasnya gini. Malam juga nggak terlalu dingin karena kita dilalui oleh garis khatulistiwa. Jadi ya matahari itu melintas di tengah-tengah. Siangnya panas, malamnya nggak terlalu dingin. Beda sama di daerah Jawa, di daerah Malang itu kata teman saya dulu. Apalagi daerah Dieng, kalau nggak salah ya, saya belum pernah juga ke sana, Dieng. Wah, itu kalau malam beku. Jadi kalau pagi itu mandinya sekitar jam 10 itu pun masih dingin. Enak ya. Di sini jam 10 kita mandi dengan keringat, bro. Tapi kayak kalau daerah hutan pedalaman enak. Saya suka daripada daerah perkotaan ya. Kalau daerah perkotaan itu sudah banyak kendaraan bermotor juga. Ya, pepohonan sudah jarang ya. Contohnya saja di ibu kota Kalimantan ini. Oh, oke. Saya berada di Kalimantan Selatan, teman-teman sekalian. Jaraknya itu sekitar 85 ya. 85 kilo ke Banjarmasin. Tapi sekarang ibu kotanya sudah pindah ya ke Banjarbaru ya. Jadi sekitar ya 65-70 lah dari tempat tinggal saya ke ibu kota Kalimantan Selatan. Tapi saya juga jarang jalan-jalan ke kota. Saya tidak selalu suka keramaian ya. Rasa gimana gitu. Ya itulah enaknya tinggal di desa. Sepi. Kalau yang suka dengan suasana-suasana sepi ya enak ya tinggal di desa. Jauh daripada kebisingan. Pepohonan masih banyak. Tapi kalau di tempat saya panas, tetap panas ya. Kecuali ke daerah Loksado sana, adem, enak ya. Tapi di sana nggak ada sinyal dulu.
Tahu sekarang saya sudah nggak pernah ke sana lagi. Nantilah kita sekalian ngevlog ke sana ya. Ke daerah Loksado, ke daerah apa itu namanya? Harata ya kalau nggak salah ya. Loksado ke atas sana, air terjun situ. Air terjun sana teman-teman. Sinyal sudah nggak ada. Dekat air terjun, di dekat air terjunnya itu ada gazebo ya. Gazebonya itu jadi enak. Tidak bisa di gambarkan dengan kata-kata. Itulah kenikmatan yang diberikan Allah Ta'ala, tinggal kitanya saja lagi menjaganya ya teman-teman. Sekarang Kalimantan sudah nggak seperti dulu, mungkin sudah nggak jadi paru-paru dunia lagi ya Kalimantan ini ya. Saya kurang tahu, bagi teman-teman yang tahu Kalimantan masih masuk paru-paru dunia apa enggak ya, tolong komen ya. Sekarang sudah banyak tambang-tambang, penggundulan hutan, pengalihan hutan jadi perkebunan sawit. Itu salah satu faktor iklim Kalimantan berubah, makanya panasnya terasa panas banget di Kalimantan ini. Gersang, coba kalian lihat di Google Map itu hijaunya cuma ya kurang dari 45%, itu sudah nggak hijau lagi. Sudah lebih daripada separuh ya Pulau Kalimantan itu sudah gundul-gundul itu hijau-hijaunya. Kalau yang di Google Map atau Google Earth itu sudah nggak hijau lagi, nggak sehijau tahun tariknya 2000 ke bawah lah. 90-an itu masih asri, masih banyak pepohonan. Apalagi tambang-tambang ilegal itu. Kemarin info saya lihat di Instagram itu yang di daerah Nateh itu kan, yang penjaga itu siapa namanya saya lupa ya, Kai Nateh itu kan beliau meninggal dibunuh. Tragis sekali itu. Daerah Barabai, daerah Hulu Sungai Tengah apa Utara ya Barabai itu, pokoknya daerah Hulu Sungai sana lah. Itu benteng terakhir Barabai kata orang-orang tua dulu. Kalau di pegunungan Maratus itu ditambang, daerah Hulu Sungai itu tenggelam kalaunya musim penghujan, banjir semua. Ini sudah merasakan dampaknya teman-teman. Nanti saya share lah kalau ada kejadian kebanjiran, siapa tahu teman-teman nanti sedikit kita membantu keluarga kita di sana yang terdampak ya. Kalau musim penghujan di situ daerah langganan, apalagi di kotanya itu kan, kotanya tuh di daerah dataran rendah ya. Jadi pegunungan Meratus itu di bagian apa ya? Selatan apa utara ya? Nah, di bagian atas sana. Kalau sudah hutan Meratus itu habis gundul, jadi air turun ke bawah otomatis. Kota Barabai itu terendam banjir. Ini sudah terjadi beberapa tahun ke belakang. Tragis memang. Misalnya saya hidup di tahun 2000-an itu masih enak sih. Di daerah saya ini pemukiman belum banyak. Sekarang sudah lumayan ya, belum padat-padat banget sih, tapi sudah rapat lah. Dulu tapi ada untungnya juga, jalan infrastruktur sudah diaspal. Dulu cuma jalan setapak. Dengan adanya apa itu pembukaan lahan untuk pemukiman, pastilah kalau bagian apa itu namanya orang lingkungan hidup lah atau kehutanan lah, itu pasti bertolak belakang dengan kepadatan penduduk sekarang. Jadi hutan-hutan itu berubah menjadi pemukiman, entah itu pemukiman, entah itu perkebunan, entah itu aktivitas tambang. Diperkirakan kalau prediksi saya 10-20 tahun lagi Kalimantan ini kayaknya habis sih hutan-hutannya. Gimana ya, saya nggak bisa membayangkan di daerah saya aja sekarang panasnya begini, apalagi 5, 10 apa 20 tahun yang akan datang. Wallahu alam. Itulah teman-teman hidup. Jadi kita sebagai manusia ini ya kita hidup dari alam ya. Kalau kita anak Kalimantan, kita hidup dari alam. Jadi mau tidak mau kita harus melestarikan alam.
Itu pesan leluhur nenek moyang kami lah, yang asli orang Kalimantan. Sekarang di Kalimantan sudah banyak pendatang, sudah banyak ya, apalagi ibu kota sekarang sudah pindah ke Kalimantan ya. Kepadatan penduduk itu drastis, menurut saya nanti akan drastis. Lihat aja 5 tahun ke depan bagaimana perkembangannya. Semoga saja pemerintah kita melakukan apa itu namanya, hutan-hutan yang bekas tambang itu reklamasi, kalau nggak salah namanya reklamasi atau reboisasi, penghijauan lagi untuk menjaga keseimbangan alam. Sekarang juga Kalimantan sudah beberapa kali ya dilanda gempa. 20 tahun ke belakang belum pernah ada kejadian gempa di daerah saya. Baru kemarin 2024 itu gempa, teman-teman. Saya lihat di sosial media, entah itu di YouTube, di Instagram, TikTok, katanya lempeng yang berjuta-juta tahun itu hilang, sekarang ditemukannya di bawah Kalimantan. Itu kedepannya gimana? Apakah Kalimantan akan menjadi sumber gempa atau gimana? Semoga saja tidak terjadi apa-apa, teman-teman. Kita hanya bisa berdoa. Yang menentukan itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman yang menyimak video saya ini dari mana saja ya, komen, boleh kita kenalan biar kita semakin dekat gitu. Kalian dibantu like-nya, komennya, subscribe-nya, bagikan juga. Kita bisa bertukar informasi, wawasan dan pengetahuannya, entah itu teknologi, apa pelajaran-pelajaran ya untuk kehidupan kita sehari-hari, entah itu apa, kan saya di sini berkebun, bertani ya. Bagi petani-petani yang di daerah luar Kalimantan sana, entah yang di Kalimantan juga yang beda daerah, bisa kita saling sharing. Kebetulan saya ini baru belajar konten, baru belajar bertani karena nggak ada kerjaan. Jadi ya mau gimana lagi, saya dari keluarga petani ya, itulah warisan. Kalau hidup di desa itu untuk peluang untuk berkembang itu kalau menurut saya agak sulit lah, entah itu akses infrastruktur pendukung. Beda kalau di kota-kota. Untuk seorang pebisnis itu lebih signifikan di daerah perkotaan, entah itu di Pulau Jawa, entah itu di Jakarta, Bandung, Surabaya, di kota-kota besar lah. Kalau kita di pedesaan ini susah juga. Kalau saya tidak bisa lupa saya itu yang buat bisnis itu nah, saya lupa namanya. Peluang bisnis itu saya tidak bisa untuk bisnis ini, kalau di daerah ini bisnisnya ini ya, peluang bisnis itu saya belum pernah belajar, belajar aja belum pernah, apalagi menguasai ya. Jadi ya itulah, mungkin pengetahuan kita juga orang-orang desa sedikit tertinggal lah dari orang-orang di perkotaan. Tapi tidak menutup kemungkinan ya teman-teman, untuk kalian semua yang ada di desa-desa itu tidak menutup kemungkinan untuk sukses, untuk menciptakan peluang usaha, apalagi menciptakan peluang kerja. Itu sangat bagus, sangat prospek bagi teman-teman yang berpengalaman di bidang itu. Bisa kita saling sharing ya, agar masyarakat di pedesaan itu bisalah bersaing dengan masyarakat di perkotaan, khususnya anak muda di pedesaan itu, biar wawasannya itu semakin terbuka untuk peluang-peluang bisnis, entah itu bisnis peternakan, bisnis pertanian, apapun itu.
apalagi pemerintah mengadakan, lebih bagus gitu ya, pemerintah provinsi kabupaten mengadakan pelatihan itu di sebagian tempat sudah sih, di daerah saya juga sudah, tapi sulit. Kalau di daerah yang makin terpencil itu makin sulit ya untuk program-program seperti itu. UMKM namanya kalau nggak salah, UMKM itu masih di tingkat provinsi kabupaten, kalau kecamatan masih belum terlalu terrealisasi. Semoga saja kedepannya dengan presiden kita yang baru ini, Pak Prabowo Subianto, lebih bisa mendorong lah untuk pelatihan untuk para petani, para pebisnis, entah itu bisnis kecil, mikro, usaha-usaha mikro itu makin ke depannya, makin tahun itu makin merapat ke daerah Kalimantan, bukan ke daerah kecamatan atau desa-desa terpencil, agar masyarakat pemuda-pemuda yang di daerah terpencil itu sumber daya manusianya itu tidak terlalu jauh dari orang-orang perkotaan gitu. Itu sih harapan saya sebagai pemuda Kalimantan, pemuda yang ada saya tinggal di desa seperti itu. Diberikan bimbingan, penyuluhan, entah itu training, entah itu pelatihan, apapun itu pelatihannya yang untuk meningkatkan sumber daya manusia kita, agar di daerah pedesaan itu wawasannya terbuka, bisa mengetahui ya peluang bisnis yang di daerah mereka itu apa saja, entah ini A entah itu B, ya seperti itulah. Itu sih harapan saya untuk presiden kita yang baru ini, presiden Indonesia itu. Terus sekarang Kalimantan sudah menjadi ibu kota negara ya, semoga saja ke depannya itu sumber daya manusianya makin maju, makin modern, tanpa meninggalkan adat istiadat kita sendiri dan tanpa merusak ekosistem alam ya. Kalau saya seperti itu pandangan saya. Pebisnis itu jangan berdampak sih, pasti ada dampaknya, tapi jangan terlalu signifikan untuk keseimbangan alam, harus dijaga. Karena kita orang Kalimantan itu sudah dibekali lah, dikasih tahu oleh nenek moyang kita dulu, alam dan manusia itu hidup berdampingan, jangan merusak alam. Kalau alam itu rusak, manusia pun akan rusak. Itu pesan nenek moyang saya terdahulu ya, khususnya di daerah Kalimantan lah. Jadi kita sangat menjaga alam, itu sangat disuruh untuk menjaga alam ya. Gitulah teman-teman, hidup di desa seperti saya bilang tadi, ada enaknya, ada juga susahnya gitu, tergantung kita mensyukuri keadaan. Semakin kita banyak bersyukur, hidup itu semakin mudah. Oke, sharingnya teman-teman ya, untuk yang nonton video ini, kita bisa berbagi informasi entah itu di daerah kalian, apapun kegiatan kalian ya. Sebagai petani kita saling sharing di sini. Masyarakatnya pencarian paling utama itu ya bertani, berkebun, sawah, karena di sini dekat pertanian gitu ya, dinas pertanian, dekat pertanian, balai benih, pengolahan bibit-bibit padi itu. Jadi mayoritas masyarakatnya itu petani di daerah Kalimantan. Tapi saya lihat itu di daerah Jawa itu lebih modern ya, untuk petani-petaninya sudah agak modern lah, wawasannya sudah terbuka. Mungkin efek-efek pelatihan itu juga sumber daya manusianya kreatif. Saya sering lihat di YouTube itu kreativitas teman-teman yang di daerah Pulau Jawa itu, saya akui salut. Semoga kita yang di daerah terpencil ini bisa lah untuk mengikuti sedikit demi sedikit kreativitas kalian itu.
Jadi kita saling sharing aja, saling sharing, saling sapa. Siapa tahu nanti saya yang jalan-jalan ke daerah kalian atau kalian yang jalan-jalan ke sini, jadi kita lebih kenal lah. Kita satu Indonesia juga, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Itu ya teman-teman, mungkin itu saja video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk yang menonton, terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi di video saya, entah itu dengan menonton, entah itu dengan like, entah itu dengan komen, apalagi dengan subscribe-nya. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Mungkin itu saja vlog saya hari ini. Kita lanjut besok saya masih ada kegiatan, masih belum selesai nih. Sekarang sudah siang, sudah hampir salat zuhur. Saya mau istirahat dulu, saya mau mandi dulu, habis itu istirahat. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih semuanya, mohon dukungannya, mohon supportnya, mohon masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.